Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pecinta Klavos Sukacita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami rindu Engkau menyingkapkan apa kata firman-Mu bagi kami. Roh Kudus, singkapkanlah firman Tuhan bagi kami dan biarlah kami mengerti dan melakukannya. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 22 katakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Artinya ayat ini mau katakan bahwa peristiwa kelahiran Yesus itu sudah dikatakan Allah bagi kehidupan umat manusia. Itu sudah dikatakan, dinubuatkan oleh para nabi. Allah telah menyatakan itu melalui para nabi dan para nabi telah menyampaikan itu. Kalau saudara baca dalam kitab Yesaya, dalam kitab Mika, dan juga ada beberapa kitab di dalam Perjanjian Lama, itu sudah dibicarakan, disampaikan tentang peristiwa kebangkitan Yesus, bahwa akan datang Mesias, akan datang seorang raja yang akan memberikan keselamatan, yang memberikan kehidupan bagi umat manusia. Dan apa yang disampaikan oleh para nabi itu terjadi dan tergenapi ketika Yesus Kristus lahir. Nah, hal ini mau menyatakan bagi saudara dan saya bahwa kelahiran Yesus Kristus bagi kita itu mau menyatakan bagi saudara dan saya bahwa apa yang Allah perkatakan itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Nah, oleh karena itu, saudara dan saya, apa yang Allah firmankan di dalam firman-Nya, apa yang Dia nyatakan bagi kehidupan saudara dan saya, baik juga lewat peristiwa kelahiran Yesus. Yesus itu lahir untuk apa? Untuk kita umat manusia, bukan sekedar hanya menyelamatkan kita, tetapi Yesus lahir di dunia mengembalikan originalnya saudara dan saya. Dan apa yang sudah Allah tetapkan bagi saudara dan saya, apa yang Dia sudah rancang dalam hidup saudara dan saya, itu pasti akan terjadi. Jadi tugas saudara dan saya percaya kepada Allah yang telah menyatakan apa yang telah Dia nyatakan bagi kehidupan saudara dan saya melalui perkataan-perkataan para nabi, melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari di dalam seluruh kehidupan kita. Banyak orang Kristen ketika menghadapi masalah, menghadapi persoalan, dia terkadang melihat bahwa seolah-olah Allah tidak melihat apa yang dia alami. Saya katakan bagi saudara, situasi keadaan kita tidak bisa merubah apa yang sudah Allah rancang bagi kita. Kalau Dia mengatakan kepada para nabi bahwa Dia akan memberikan anaknya untuk menjadi penyelamat bagi umat, dan apa yang dikatakan oleh para nabi itu digenapi ketika Yesus itu lahir, maka saya ingin katakan bagi saudara, rancangan awal Allah menjadikan saudara dan saya dalam kitab Kejadian, rancangan itu akan terjadi dalam hidup kita. Melalui kehidupan Yesus Kristus, genaplah apa yang Allah sudah nyatakan bagi saudara dan saya. Apa yang Dia sudah tetapkan bagi kita, itu pasti akan terjadi. Nah, oleh karena itu dalam menjalani hari-hari hidup kita, saudara, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita ragu, fokus saja kepada Allah, lakukan saja apa kata firman Tuhan. Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, mungkin saudara hari ini mengalami masalah yang sulit, engkau mengalami masalah rumah tangga yang belum selesai, engkau mengalami masalah ekonomi yang sulit, engkau mengalami
berbagai macam masalah apapun dalam hidup saudara, bahkan sakit penyakit, saya katakan bagi saudara, jangan pernah meragukan apa kata firman Tuhan. Yesus Kristus lahir menggenapi apa yang sudah Allah nubuatkan melalui para nabi. Kita percaya firman Tuhan banyak bercerita kepada kita, menyatakan bagi kita bahwa semua yang diperoleh oleh manusia itu melalui kehidupan Yesus Kristus itu diberikan kembali bagi kita ketika Yesus ada di bumi. Nah, tugas saudara dan saya percaya saja lewat apa yang Dia katakan bagi kita. Masalahnya, bagaimana kita bisa percaya? Banyak orang bisa berkata, saya percaya Tuhan, tapi kenyataannya memang dia tidak percaya. Contoh, ketika dia ada dalam masalah, dia ada dalam persoalan, dengan mudah dia bisa katakan saya percaya Tuhan. Tapi terkadang ketika dia lihat masalahnya belum selesai, persoalannya belum selesai, dia lalu meragukan. Apakah Tuhan mendengarkan doa saya? Apakah Tuhan melihat masalah saya? Dan itu membuat dia menjadi bimbang dan ragu atas apa yang pernah dia dengar dalam kehidupannya lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, itu berarti bahwa kita tidak percaya. Nah, oleh karena itu saya mau mengatakan kepada saudara, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti kita tidak meragukan sedikit pun apa kata firman-Nya. Ini bukan cuek, saudara. Berbeda orang yang cuek dengan keadaan dan orang yang betul-betul memang dia percaya kalau Tuhan bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, persoalannya bagaimana supaya kita bisa percaya? Kalau saudara mau supaya saudara bisa percaya Tuhan, kuncinya firman itu harus ada di dalam hidup saudara. Firman limpah dalam hidup saudara. Jangan engkau jadi orang Kristen yang cuma mendengar, tapi engkau tidak melakukan dan tidak mengambil firman itu menjadi hidupmu. Saya katakan firman tidak hanya untuk kita dengar, tapi lebih daripada itu. Ambil perkataan-perkataan Tuhan itu, ambil itu menjadi hidup kita. Maka saya percaya kita akan menjadi percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita, bahwa orang yang hidupnya percaya kepada Tuhan pasti dia akan mengalami kekuatan, dari kekuatan kepada kekuatan. Mari kita bangun percaya kita terus kepada Tuhan. Kelahiran Yesus menjadi bukti bagi kita bahwa semua yang dikatakan Allah itu ya dan amin. Itu tidak boleh kita ragukan dalam hidup kita. Kita hanya tinggal membangun percaya kita. Bangun hidup saudara terus kepada Tuhan supaya engkau bisa percaya kepada Dia. Dengar firman-Nya, lakukan apa kata firman-Nya. Itu yang harus saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita setiap saat. Maka saya percaya sungguh bahwa firman-firman itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Pasti akan kita alami dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah peristiwa kelahiran Yesus yang kita rayakan sampai hari ini itu akan membuat hidup kita terus mengalami sukacita. Sekalipun keadaan-keadaan kita tidak mengenakan, tapi itu tidak merubah sukacita kita untuk terus melihat dan percaya bahwa apa yang Allah sudah rancang dalam hidup kita itu pasti akan terjadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu jadi dalam hidup kami dan biarlah kami mau mengambil firman itu menjadi kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami lewat perayaan Natal ini, mungkin situasi kami tidak mengenakan, situasi kami tidak bersahabat dengan kami, ada kesedihan, ada kedukaan, ada berbagai hal yang membuat kami tidak mengalami kesukacitaan. Tapi kami percaya kelahiran Yesus menjadi bukti bagi kami bahwa apa yang sudah Allah rancang bagi hidup kami yaitu ada dalam damai sejahtera dan sukacita, itu akan kami alami dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami agar kami terus percaya kepada Tuhan, kami terus percaya kepada firman-firman-Nya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.